Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratil kiram wal muhtaram, para shaimin, para shaimat, jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih musolah Nurul Huda yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur yuk mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sampai pada malam ke berapa, Bu? Malam berapa ini, Bu? Hah? 20 apa 31? Oh, ini kekenyangan kayaknya bukanya ini. Ya, alhamdulillah sudah malam ke-20, Bu. Agak kerasa kayaknya baru kemarin kita puasa ya. Sekarang udah malam ke-20. Jadi sudah akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan istiqomah kita semua ya, dan ibadah-ibadah kita, amaliah-amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berharap apa yang menjadi doa dan cita-cita kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, tentunya salam cinta, salam penuh dengan kerinduan, mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan besar harapan kita semua diaku menjadi umatnya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, para shaimin, para shaimat, jamaah musholah Nurul Huda yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-20 Ramadan ini adalah malam-malam yang sangat-sangat dirindukan dan malam-malam yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Ramadan itu 10 pertama, 10 kedua dan 10 ketiga itu ibarat orang adalah sekarang kita masuk kepada babak final. Kalau ibarat lomba kita babak final nih. Maka wajar yang rame akhir-akhir Ramadan itu bukan musolah, bukan lagi masjid. Kalau pertama di mana-mana lomba tuh, kita kalau ngeliat lomba kerupuk, lomba balap karung segala macam kan, yang pertama doang kan rame semuanya peserta. Tapi kalau udah final kan tinggal 4 orang, tinggal 3 orang perebutin juara 1, juara 2, juara 3 kan kayak gitu juga sama. Pun Ramadan kayak gitu. Ya, jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sisa-sisa Ramadan adalah orang-orang yang istiqomah, menjalankan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tarawihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tersisihkanlah orang-orang yang ibadahnya bukan karena Allah. Maka yang rame di akhir-akhir Ramadan itu bukan lagi mushola, bukan lagi masjid, tapi apa? Terminal, orang pada pulang kampung. Pasar, orang pada beli baju baru. Tanah Abang apalagi itu, udah macet banget. Ya, yang penuh bukan lagi musolah yang dipikirin, yang penuh bukan lagi masjid, ya, bukan lagi sajadah yang dipegang, bukan lagi mukena, ya, tapi apa? Baju baru dipilihin buat anaknya, buat lakinya, buat bininya. Ya. Padahal akhir-akhir Ramadan ini adalah itqum minan nar, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan dari yang namanya api neraka. Kalau kita tahu esensi daripada puasa itu, kata puasa itu as-shaum, as-siyam, ya, di dalam kitab Munjid yang artinya al-imsak, artinya menahan. Menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasanya maupun membatalkan pahala puasa. Ramadan ini adalah Ramadan bulan tarbiyah, bulan penuh dengan hikmah, bulan penuh dengan edukasi dan pendidikan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan telah Allah siapkan khusus pintu surganya, Bu. Pak,
Orang yang puasa di bulan Ramadan itu pintu surganya khusus. Nama pintu surganya disebut pintu Ar-Royan. Ar-Royan, pintunya khusus itu. Jadi itu pintu kalau dilewatin sama orang yang berpuasa itu kebuka otomatis tuh. Kalau kita masuk mall ya, Pondok Indah, kan kalau kita mau masuk mall kebuka sendiri tuh pintu ya. Buka sendiri. Sama kayak gitu tuh pintu Ar-Royan tuh. Kalau dia benar-benar orang yang berpuasa, itu pintu kebuka sendiri. Nggak usah didorong, nggak usah ditarik kayak pintu Indomaret sama Alfamaret itu. Ya, nggak usah ditarik, tapi buka sendiri. Kita puasa di bulan Ramadan, udah sampai depan surga, itu pintu Ar-Royan kebuka otomatis. Masuk dah tuh kita. Kamu udah nanya, Ustaz, kalau misalkan puasa setengah hari bagaimana? Baru masuk setengah udah kegencet, itu ketutup lagi dah tuh. Kalau puasanya setengah hari, kan kita udah tua puasa setengah hari, ya Pak. Puasa tuh udah khusus banget buat orang-orang yang berpuasa. Surganya diistimewakan lagi, pintunya khusus. Lah kita masuk musola aja pintu kudu kita dorong dulu, kita tarik dulu. Tapi ini orang yang berpuasa masuk nanti pintu surga, itu pintu surga udah kebuka sendiri buat kita. Masya Allah, gimana kagak istimewa? Saya bilang tadi Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Syahrus Syam, bukan Syahrun Niam. Ya. Syahrus Syam artinya bulan yang untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau Syahrus Niam artinya orang yang tidur. Awas beda Bu. Ramadan sama Ramadan beda. Ramadan bulan Ramadan pakai do. Kalau Ramadan ya bulan sakit mata Pak. Pakai dal. Ramadan. Makanya wajar Ramadan itu kalau habis subuh, habis taraweh di musola, di masjid-masjid habis johor itu banyak orang yang matanya tertutup istirahat di di masjid-masjid ya. Sahrun Niam. Kenapa Sahrun Niam? Banyakan orang tidurnya kalau Ramadan mah. Ya, banyakan tidurnya. Tapi tidak apa-apa karena tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah. Kenapa? Ngurangin maksiat, tapi jangan tidur juga, jangan banyak tidur. Habis subuh tidur bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi bangun asar, habis asar bangun lagi bangun bisa sahur lagi ntar. Ya, tuh. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang taat tempatnya di surga, sama kayak malaikat, Bu. Malaikat itu kan sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah tuh di dalam Al-Qur'an. Malaikat mah orang-orang yang selalu taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang akan namanya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan, malaikat juga tidak minum. Kenapa? Malaikat didesain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya malaikat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kedua disebut dengan setan atau iblis. Iblis itu lawanan daripada malaikat. Tidak punya iman, dia selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesenangannya iblis? Apa kesenangannya setan? Itu ngegoda orang lain untuk ngikut bersama dia. Makanya demennya setan, demennya iblis itu ngegoda mulu, membangkang mulu, maksiat mulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hewan. Hewan itu sifatnya diberikannya hanya nafsu saja. Makanya hewan maunya makan mulu, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tidak ada akalnya, tidak ada ibadahnya. Karena emang diciptakan seperti itu. Manusia itu bisa mulia daripada malaikat, tapi manusia bisa lebih hina daripada hewan ataupun binatang. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang. Bagaimana caranya? Maka di bulan Ramadan ini Allah desain manusia itu untuk dilatih agar seperti malaikat, supaya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lo jelas malaikat mah taat kepada Allah, manusia juga didesain di bulan Ramadan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat atau tidak, ramai atau sepi, tetap dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan puasa kayak gitu. Puasa al-imsak kita menahan dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, kita tahan itu, kita puasa. Walaupun di rumah kita punya sirup sama batu es, ketika belum terdengar azan maghrib, kita nggak bakalan berani itu minum walaupun nggak ada yang lihat. Walaupun istri kita lagi pergi ke pasar, anak kita lagi pergi kerja atau lagi sekolah, kita sendirian di rumah, ketika buka kulkas, itu ngelihat es lagi pada ngebul sama sirup udah pada keringetan, kita minum sedikit, kagak tahu istri kita, nggak tahu suami kita
nggak tahu anak-anak kita. Tapi ngapa kita nggak lakukan? Kenapa kita tidak minum? Karena kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan mendesain kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang disiplin. Jangan jauh-jauh. Kalau ada yang nggak ada yang lihat aja, kita kalau misalkan sholat zuhur kumur-kumur, kalau misalkan kumur-kumur 3 kali, bisa aja yang keluar cuma 2 kali, yang 1 ketelan. Teman kita kagak tahu di samping. Ya, saking panasnya bagaimana coba? Saking panasnya. Tapi kenapa? Kita punya Allah, kita tahu Allah melihat, kita tahu Allah tahu, walaupun di samping kita nggak tahu, walaupun orang-orang di sekitar kita nggak tahu, tapi kita yakin Allah tahu, maka kita tidak lakukan didesain untuk kita menjadi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin kita di bulan Ramadan. Kemudian apalagi Ramadan juga mendesain kita untuk menjadi manusia-manusia yang qanaah, merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita yang bikin susah hidup kita itu bukannya kebutuhan, tapi kemauan dan keinginan kita yang besar. Makan padahal mah kalau cukup udah makan pakai nasi sama lauk kenyang. Ya, coba lihat kita mau buka puasa itu, sore-sore kita ngabuburit ngelihat tukang gorengan apa aja dibeli, ngelihat lontong dibeli, ngelihat risol dibeli, ngelihat es kelapa dibeli, apa aja dibeli. Ketika azan maghrib itu coba baru segelas air teh kita minum, sebutir korma kita makan, kenyang rasanya, tahak rasanya. Kalau berlebihan apa jadinya? Ngantuk tarawehnya, betul gak Bu? Mendesain kita, ternyata segitu aja cukup kita, nggak boleh berlebihan kita. Yang membuat kita sulit itu adalah kemauan kita yang terlalu berlebihan sehingga menyiksa diri kita. Padahal kalau kita merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang yang bahagia. Ibu bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah puasa mendidik kita untuk memupuk menjadi orang-orang yang mempunyai sosialisasi yang tinggi. Artinya apa? Puasa mendidik kita untuk melatih merasakan apa yang orang lain rasakan. Lapar dan haus ketika tengah hari, teriknya matahari, lapar yang mencekik, haus dahaga yang mencekik leher. Tapi ketika buka puasa kita masih bisa minum, kita masih bisa makan. Sedangkan kita, begini toh rasanya lapar, begini toh rasanya haus di tengah hari. Ya, kita masih bisa buka nanti dengan apa yang kita punya. Tapi orang-orang di sekitar kita belum tentu. Lapar dan haus bisa 2-3 hari berturut-turut. Lapar dan haus bisa selalu dia lakukan di setiap harinya. Inilah makanya puasa menjadikan kita untuk peduli terhadap orang lain. Makanya zakat fitrah itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Kan zakat fitrahnya itu zakat yang dibayarkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Jangan sampai kita kenyang tetapi nggak kita kelaparan. Jangan sampai kita nggak haus lagi tetapi tetangga kita anaknya merengek kehausan. Jangan sampai kita sudah mewah-mewah membeli baju baru, masak makanan enak, tetapi tetangga kita menjerit anaknya nangis karena kelaparan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu orang-orang yang peduli terhadap orang lain, memberikan makan terhadap orang lain, dan puasa di bulan Ramadan itu adalah termasuk salah satu orang-orang yang sangat-sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.